Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Suhesti Soeharno dengan NIM A420210075, kelas D Praktikum Biologi Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum saya mengenai sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah yang ada di daerah dekat rumah saya, yaitu Kampung Siluman, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada praktikum kali ini, saya memperoleh data dari kelima narasumber yang merupakan warga desa Mangunjaya yang rentan usia mereka mulai dari 20 hingga 47 tahun. Menurut penuturan narasumber, selama masa pandemi COVID-19, mereka selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mencuci tangan dengan sabun kurang lebih 20 kali dalam sehari. Selain itu, mereka juga menggunakan masker ketika keluar rumah. 4 dari 5 narasumber yang saya temui memiliki anak balita. Menurut penuturan narasumber, mereka sering melihat anaknya menggigit kuku atau memasukkan jari atau mainannya ke dalam mulut. Namun, menurut penuturan mereka, anak mereka jarang bermain tanah dan mereka selalu memotong kuku anaknya setiap seminggu sekali. Selanjutnya ada salah satu narasumber yang memiliki anak berusia 10 tahun yang selalu menggunakan sepatu ketika berangkat sekolah dan memakai seragam rapih dan bersih dan selalu menggunakan alas kaki setiap keluar rumah. Pada observasi sanitasi lingkungan, saya bagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama sumber air bersih, sumber air minum, saluran perpipaan, jenis kamar mandi, dan saluran pembuangan air yang dimiliki oleh masing-masing warga yang ada di Desa Mangunjaya. Yang pertama sumber air bersih, kelima narasumber yang saya temui, mereka menggunakan sumur bor untuk mendapatkan sumber air bersih. Selanjutnya, untuk sumber air minum, 4 dari 5 orang narasumber yang saya temui menggunakan air galon sebagai air minum, dan salah satu narasumber, beliau menyatakan bahwa menggunakan air sumur karena memang air sumur yang ada di rumahnya cukup bagus dan cukup bersih untuk dijadikan sebagai air minum yang kemudian dimasak dan dikelola dengan bersih juga. Selanjutnya adalah saluran perpipaan. Semua narasumber yang saya temui menggunakan saluran pipa pribadi, dan 3 di antara mereka ada yang memakai toren air sebagai tempat penyimpanan air, dan 2 di antaranya tidak memakai toren air. Untuk 3 narasumber yang memakai toren air, mereka memastikan bahwa tidak ada potensi pencemaran air karena mereka selalu membersihkan toren air tersebut. Kemudian jenis kamar mandi. Jenis kamar mandi yang dimiliki oleh semua narasumber yang saya temui itu kamar mandi pribadi dengan bentuk leher angsa serta memiliki septic tank dan daerah resapan. Kemudian untuk saluran pembuangan air, semua narasumber memiliki saluran pembuangan dan septic tank yang air buangannya tidak dialirkan ke pekarangan rumah dan tidak menimbulkan genangan air dan tidak menimbulkan bau. Kemudian untuk pengelolaan sampah yang ada di Desa Mangunjaya, semua warga yang ada di Desa Mangunjaya, mereka rata-rata tidak memilah sampah mana yang organik dan mana yang sampah non-organik. Ada juga mereka yang menggunakan jasa tukang sampah, dan ada juga yang mengelola sampahnya sendiri dengan dibakar. Lalu kondisi tempat sampah yang mereka punya, yaitu yang pertama ada yang berbentuk tong sampah atau tempat sampah plastik yang diletakkan di dalam rumah atau dapur. Ada juga tempat sampah yang dari semen
dan bata yang diletakkan di depan atau samping rumah. Kemudian di daerah sekitar rumah saya, yaitu di daerah Desa Mangunjaya, itu terdapat tempat pembuangan sampah sementara atau TPS yang berfungsi untuk menampung sampah sementara sebelum kemudian dibuang ke TPA Bantar Gebang. Jarak dari pemukiman warga ke TPS itu lumayan cukup jauh, dan di sekitar TPS itu tidak ada rumah warga. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh, berdasarkan data yang diperoleh, sanitasi lingkungan di Kampung Siluman, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memiliki sanitasi yang baik, dan setiap warga mendapatkan air yang cukup bersih, yang sumber airnya rata-rata berasal dari sumur bor. Namun untuk air minum, rata-rata warga menggunakan air galon. Kondisi kamar mandi yang dimiliki warga juga sudah sesuai dengan standar dan layak untuk digunakan. Namun dalam pengelolaan sampah, warga belum memilah sampah menjadi sampah organik dan non-organik, sehingga sampah yang ada tidak dapat didaur ulang. Kemudian, solusi dari saya untuk pengelolaan sampah, yang pertama adalah mengurangi penggunaan sampah dengan membawa tas belanja ketika pergi ke tempat belanja atau menggunakan sedotan yang bisa dipakai berulang. Kemudian yang kedua adalah memilah sampah sebelum kita membuangnya. Kita harus memilah antara sampah organik atau sampah basah dan sampah non-organik atau sampah kering. Kemudian mendaur ulang sampah. Untuk sampah organik yang tidak dapat digunakan bisa dijadikan sebagai kompos, sedangkan untuk sampah non-organik yang masih bisa digunakan bisa didaur ulang dan dibuat kerajinan tangan atau karya seni pakai yang dapat dipasarkan. Sedangkan untuk sampah non-organik yang sudah tidak bisa digunakan bisa dibakar. Kemudian memakai ulang barang yang kita punya. Sebelum membeli barang, kita seharusnya memperhatikan apakah barang tersebut dapat bertahan dan dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama atau tidak, karena itu akan menimbun barang kita dalam waktu yang cukup lama dan akan menjadi sampah. Kemudian sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.